Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Gacor di sini akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Head One Medical Database. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Destiani Sawitri dengan NPM 2024 110072. Dan saya Betaria Indasari Aritonang dengan NPM 2024 11 0058. Nah, proyek yang kami buat ini merupakan rancangan basis data untuk sistem manajemen rumah sakit yang berfungsi mengintegrasikan data pasien, dokter, rumah sakit, resep, dan asuransi dalam satu sistem terpusat yang efisien. Dalam sistem rumah sakit konvensional, data pasien, dokter, rumah sakit, dan asuransi seringkali disimpan secara terpisah di berbagai bagian. Akibatnya, sering terjadi duplikasi data, inkonsistensi informasi, serta kesulitan dalam pelacakan riwayat pasien. Nah, untuk mengatasi masalah ini, kami merancang Health One Medical Database, yaitu sistem basis data relasional yang menghubungkan seluruh komponen penting rumah sakit agar data dapat tersimpan dan diakses secara terintegritas dan efisien. Nah, untuk proyek kami ini, kita ini memiliki tujuan utama yaitu yang pertama mendesain LRD yang menggambarkan sehubungan antar entitas di lingkungan rumah sakit. Yang kedua, membangun struktur basis data yang ternormalisasi untuk mengurangi redundansi data. Yang ketiga, menyusun relasi antar tabel yang logis dan konsisten berdasarkan proses bisnis rumah sakit. Nah, baiklah, kita langsung masuk ke eh, step by step yang sesuai dengan tugas. Yang pertama akan dijelaskan oleh Indah. Kepada Indah, saya persilakan. Oke, kita akan masuk ke step by step-nya. Oke, di step yang pertama yaitu determining entities, atribut, dan UID. Jadi, sistem Health One Medical ini butuh nyimpen data penting, yaitu mungkin kita akan lihat aja di diagram ERD-nya. Nah, di sini kami memiliki beberapa entitas utama, yaitu pasien, asuransi, dokter, kunjungan, rumah sakit, terus ada resep dan juga obat. Nah, di pasien ini memiliki beberapa atribut. Nah, atribut yang pertama yaitu ID pasien yang sifatnya unik dan juga ada beberapa ID yang sifatnya foreign key atau apa namanya kunci asing yaitu ID asuransi dan juga ID dokter utama. Kemudian ada beberapa atribut lainnya yaitu ada nama, alamat, telepon, jenis kelamin, tanggal lahir dan juga email. Selanjutnya ada asuransi. Entitas asuransi memiliki beberapa atribut yaitu yang pertama ID asuransi yang sifatnya unik, kemudian ada nama perusahaan, nomor polis, jenis polis dan juga kontak pelayanan. Selanjutnya ada dokter. Eh, Dokter memiliki beberapa atribut yaitu ID dokter yang sifatnya unik, kemudian ada nama, em, spesialis, telepon, alamat, dan juga email. Kemudian ada entitas rumah sakit dengan atribut ID rumah sakit yang sifatnya unik. Kemudian atribut lainnya yaitu nama, alamat, kota, telepon, email kontak. Kemudian di sini ada kunjungan. Kunjungan juga memiliki eh, atribut unik yaitu ID kunjungan. Kemudian ada beberapa ID foreign key yaitu ID pasien dan juga ID dokter. Kemudian atribut lainnya yaitu tanggal kunjungan, jenis kunjungan dan juga catatan tentang kunjungan tersebut. Kemudian ada resep. Em, si resep juga memiliki beberapa atribut. Yang pertama ada ID resep yang sifatnya unik, kemudian ada beberapa em, atribut yang sifatnya foreign key, yaitu ID pasien, ID dokter, dan juga ID obat. Dan atribut lainnya seperti dosis, durasi, jenis resep, catatan tambahan, dan juga tanggal resep. Yang terakhir ada entitas obat dengan atribut ID obat yang sifatnya unik dan juga atribut lainnya yaitu nama, fungsi, efek samping. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke step yang kedua, yaitu supertype dan juga subtype.
Nah, kita akan lihat dulu diagram IRD-nya. Nah, jadi kami punya dua super type, yaitu di kunjungan dan juga resep. Kita akan bahas dulu yang pertama, yaitu kunjungan. Em, jadi, satu pasien kan bisa datang ke dokter untuk berbagai alasan. Bisa karena sakit baru, terus juga tindak lanjut, dan yang terakhir itu ada kunjungan untuk pemeriksaan rutin. Nah, di kunjungan masalah baru ini gunanya untuk orang yang datang ke dokter untuk keluhan pertamanya. Jadi contohnya ketika seseorang itu sakit gigi, kemudian dia datang ke dokter. Nah, itu yang dinamakan kunjungan masalah baru. Nah, kemudian di kunjungan tindak lanjut yaitu tadi kan si orang yang sakit gigi itu datang ke dokter. Nah, terus dokternya ini bilang kalau untuk saat ini dia tuh dikasih dikasih obat ini misalnya. Nah, nanti kalau ada masih ada keluhan, datang lagi aja. Nah, datang yang kedua kali ini tuh itu yang dinamakan dengan kunjungan tindak lanjut. Kayak misalnya kan tadi setelah dikasih obat yang pertama, nah seminggu kemudian dia tuh masih ngerasain sakit. Nah, kemudian dia datang ke dokter itu lagi dan kemudian dia diperiksa untuk mengetahui kenapa sakit giginya ini belum sembuh, padahal udah dikasih obat gitu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kunjungan pemeriksaan rutin. Contoh contohnya yaitu ibu hamil yang datang ke dokter untuk melakukan check up atau pemeriksaan rutin terkait keadaan kandungannya. Nah, jadi dia tuh kayak eh, rutin datang sekitar sebulan sekali atau 2 minggu sekali gitu. Itu yang dinamakan kunjungan pemeriksaan rutin. Nah, untuk si kunjungan masalah baru ini dia punya atribut yaitu diagnosis awal seperti yang udah dikatakan tadi kan, yang waktu sakit gigi kemudian diagnosisnya itu apa, kemudian dikasih obat. Nah, kemudian di kunjungan tindak lanjut yaitu status pasien. Nah, status pasien di kunjungan tindak lanjut ini si dokter kan meriksa meriksa keadaannya lebih lanjut. Nah, jadi di situ akan ditentukan kayak si pasien ini bakalan membutuhkan tindakan yang lanjutan lagi atau apa gitu, atau mungkin akan diberi obat apa gitu. Jadi dia punya atribut status pasien. Kemudian yang ketiga dia eh, kunjungan pemeriksaan rutin ini punya atribut yaitu tekanan darah, tinggi badan, berat badan, kayak pemeriksaan rutin lah gitu tentang si pasien itu. Jadi berisi atribut-atribut ini. Kemudian yaitu kita masuk ke yang kedua, eh, super type resep. Jadi setiap dokter ngasih obat ke pasien ini tuh kan harus ada data resep yang ditulis kan, yang dicatat. Nah, em, ternyata itu tuh resep yang diberi oleh dokter itu ada yang bisa ditebus berulang kali dan ada juga yang cuman bisa ditebus tuh sekali aja. Nah, supaya sistem ini bisa bedain dua jenis resep itu, eh, tapi maksudnya kayak bisa bedain tapi masih dalam satu struktur data yang sama, maka dipakai sistem supertype sama subtype. Eh, Kemudian di sini kita memiliki entitas resep dapat diulang yang mana si entitas resep dapat diulang ini tuh em, apa ya kayak resep ya untuk gimana sih ngomongnya kayak untuk resep yang bisa ditebus lagi untuk beberapa kali gitu. Jadi di tabel ini ada ID resep, of course ya, dia itu foreign key. Kemudian ada jumlah pengulangan resepnya, kayak mau diulang berapa kali resepnya. Kemudian ada ukuran ulangannya. Dan yang kedua yaitu resep tidak dapat diulang. Resep yang tidak dapat diulang ini tuh untuk resep yang cuma bisa ditebus sekali aja, yang biasanya datanya cuma berisi kayak tanggal kadaluarsa sama keterangan penggunaan. Ada juga atribut ID resep yang
sifatnya foreign key ya. Dia meminjam atribut dari si supertype-nya. Oke, selanjutnya kita lihat dulu step yang ketiga. Step yang ketiga yaitu relationship. Oke, kita balik dulu lagi ke tabel IRD. Um, Oke, di sini kita akan mulai baca relationship-nya dari asuransi dulu. Nah, jadi setiap asuransi hmm, dapat menanggung banyak pasien. Nah, setiap pasien hanya memiliki satu dan hanya satu asuransi yang aktif dalam satu waktu. Kemudian, setiap pasien memiliki satu dokter utama yang menanganinya, dan seorang dokter dapat menangani beberapa eh, beberapa atau banyak pasien. Selanjutnya yaitu setiap dokter dapat memiliki banyak data di afiliasi dokter rumah sakit. Dan setiap data di tabel dokter rumah sakit ini, di entitas rumah sakit, pasti merujuk ke satu dokter tertentu. Nah, selanjutnya yaitu setiap data afiliasi di dokter rumah sakit pasti merujuk ke satu rumah sakit tempat dokter itu bekerja. Nah, satu rumah sakit bisa memiliki banyak dokter yang terdaftar di tabel dokter rumah sakit. Selanjutnya, selanjutnya yaitu eh, setiap pasien dapat melakukan banyak kunjungan untuk pemeriksaan seperti tindak lanjut atau masalah baru. Dan setiap kunjungan hanya didatangi atau memiliki satu pasien. Kemudian, eh, seorang dokter dapat menangani banyak kunjungan dari pasien yang berbeda, dan setiap kunjungan pasti ditangani oleh satu dokter. Selanjutnya, setiap kunjungan dapat menghasilkan beberapa resep, dan setiap resep hanya bisa berasal dari satu kunjungan. Selanjutnya, itu setiap resep dapat memuat beberapa obat. Nah, karena hubungan resep dengan obat ini many to many kan, kan yang awalnya setiap resep dapat mencakup atau berisi beberapa obat, dan satu obat dapat dimasukkan ke dalam beberapa resep. Nah, jadi diciptakanlah satu entitas baru yaitu detail resep. Jadi eh, hubungannya yaitu satu resep dapat memiliki banyak detail resep, dan satu obat dapat muncul di banyak detail resep. Kemudian em, kita balik lagi ke pasien, yaitu setiap pasien dapat memiliki banyak riwayat dokter yang mencatat siapa aja dokter yang pernah menangani si pasien tersebut. Kemudian setiap dokter, setiap dokter dapat memiliki banyak riwayat dokter. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke step yang keempat. Kita lihat dulu. Step yang keempat yaitu normalization. Karena kami belum mengerti atau kurang paham tentang step yang ini, maka kami melewatkan step ini. Yang kemudian akan langsung lanjut ke step yang kelima yang akan dijelaskan oleh teman saya, Desti. Pada Desti dipersilahkan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan step 5, yaitu arch. Seperti yang kita tahu, arch ini adalah garis melengkung atau busur yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih relasi dari satu entitas. Nah, untuk menunjukkan bahwa relasi-relasi itu bersifat saling eksklusif, artinya hanya satu yang boleh terjadi pada satu waktu. Nah, seperti contoh yang di data modeler,
Oke, seperti yang kita lihat di data modeler ini, setiap pasien yang datang melakukan kunjungan ke dokter akan mendapatkan resep. Nah, seperti yang dilihat, kunjungan dan resep ini memiliki sama-sama subtype, di mana kunjungan memiliki subtype kunjungan tidak lanjut, kunjungan pemeriksaan rutin, dan kunjungan kunjungan masalah baru. Dan di resep ini memiliki subtype resep dapat diulang dan resep tidak dapat diulang. Nah, seperti bagaimana arch itu, yaitu tidak boleh ada dua yang berjalan, yaitu harus ada cuma satu. Jadi, antara resep dapat diulang dan resep tidak dapat diulang. Nah, jadi semua resep terhubung dengan data kunjungan. Artinya, setiap kali pasien berobat atau aktivitas kunjungan tadi, dokter bisa mengeluarkan satu atau lebih resep berdasarkan hasil pemeriksaan. Seperti yang kita lihat di sini ya. Jadi, hubungan antara kunjungan dan resep bersifat one to many, karena satu kunjungan bisa menghasilkan lebih dari satu resep. Nah, selanjutnya, seperti contohnya kayak di dunia nyata, misalnya pasien datang berobat karena darah tinggi, misalnya. Dokter memberikan resep obat tekanan darah yang bisa ditebus ulang 3 kali. Nah, ini termasuk dalam resep dapat diulang. Nah, sedangkan pasien lain itu cuman kayak berobat untuk eh, sekedar antibiotik, misalnya resepnya antibiotik, jadi dia itu tidak usah disebut resep dapat diulang, itu cuman bisa disebut resep tidak dapat diulang. Oke. Oke, selanjutnya di sini saya akan lanjut ke step 6, yaitu rekursif. Nah, di langkah ini rekursif relationship. Nah, di langkah ini kita nambahi hubungan antara pasien di tabel yang sama yang disebut rekursif relationship. Jadi ini, dalam satu keluarga, contohnya semua orang bisa pakai asuransi yang sama, tapi cuma satu orang yang jadi pemegang asuransi utama. Misalnya, ayah jadi pemegang asuransi, lalu ibu dan anak-anaknya ikut di bawah polis yang sama. Nah, biar sistem bisa nyatet hubungan kayak gitu, di tabel pasien kita tambahin satu atribut, yaitu ID pemegang asuransi. Dengan cara ini, database bisa mengelompokkan pasien yang masih satu keluarga dan tahu siapa yang jadi penanggung utama asuransinya. Nah, oke, selanjutnya ke step 7, yaitu modeling historical data. Nah, kadang pasien itu nggak selalu punya dokter utama yang sama seumur hidupnya. Bisa aja dulu ditangani dokter A, terus beberapa tahun kemudian dipindahkan ke dokter B, entah karena pindah kota, ganti rumah sakit, atau ada alasan lain apapun itu. Nah, biar perubahan kayak gini tetap bisa dilacak, kita tambahi satu entitas baru di database, namanya dokter historical atau riwayat dokter ya. Yang mana entitas ini tuh nyimpen riwayat dokter mana aja yang pernah jadi dokter utama atau primary care dokter. Nah, buat seseorang pasien lengkap sama tanggal mulai, tanggal selesai, dan tanggal berakhirnya itu. Jadi nanti kalau pasien ganti dokter, data lamanya nggak dihapus, cuma dicatat sebagai riwayat aja. Nah, dengan begitu kita tetap bisa tahu siapa dokter yang pernah mengurus pasien itu sebelumnya dan kapan masa penanganannya itu berlaku. Dan yang terakhir kita memasuki step 8, yaitu basic mapping. Nah, basic mapping itu bertujuan untuk mengubah model ERD yang tadinya kita mengisi entitas atribut di model ERD, kemudian kita mengubah aja menjadi logical model. Nah, seperti yang kita lihat di sini ya, jadikan logical model. Nah, jadi kalau kita lihat sebelumnya di model tadi itu cuma ada entitasnya saja, sedangkan di logical model ini tuh kita bisa melihat tipe datanya, hubungan entitas tadi itu tidak terputus, seperti yang di resep dan kunjungan tadi tuh dia itu memiliki satu-satu ya. Sebab kalau di model tadi tuh dia di subtype, supertype dan subtype. Nah, sedangkan di sini itu dia memiliki entitasnya.
relasinya masing-masing. Seperti kayak lebih detail lah bisa disebut di sini tuh. Nah, mungkin itu saja step by step dari proyek kami Health One Medical Database ini. Selanjutnya, oke itu saja step-step dari proyek kami tentang Health One Medical Database. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Indah. Kepada Indah, saya persilakan. Oke, Selanjutnya kita bakalan kayak tahu cara em, solusi kami memenuhi kebutuhan em, si klien. Nah, jadi em, dengan desain yang telah kami buat tadi, perusahaan kami yaitu Health One Medical ini akan memiliki sistem database yang mana yang pertama yaitu menyimpan em, data dengan aman dan juga terstruktur tentunya. Terus yang kedua yaitu menghubungkan seluruh informasi medis secara otomatis. Dan yang ketiga yaitu mudah digunakan untuk keperluan kayak klaim, analisis, dan juga pelaporan. Jadi singkatnya itu solusi ini tuh bikin proses administrasi dan analisis di bidang kesehatan jadi lebih cepat, akurat, dan juga efisien. Oke, selanjutnya mungkin sekian penjelasan dari kami. Saya kembalikan ke teman saya, Desti. Oke, nah, terima kasih Indah. Jadi kesimpulan dari proyek kami yaitu sistem Health One Medical Database ini itu tuh gunanya untuk menyatukan seluruh data penting rumah sakit dalam satu sistem basis data yang relasional yang terintegritas dengan struktur RRD yang logis dan normalisasi hingga sistem ini tuh mengurangi duplikasi data, menjaga konsistensi antar tabel dan dapat dengan mudah dikembangkan menjadi sistem EMR di masa depan. Nah, mungkin demikian presentasi kami mengenai proyek ini. Kami berharap rancangan ini tuh dapat memberikan gambaran bagaimana sistem basis data relasional dapat diterapkan di dunia medis untuk meningkatkan efisiensi dan rumah sakit layanan rumah sakit. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.